Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fadilah Sholawat TV channel. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar senantiasa mendapatkan tausiah-tausiah terbaru dari channel kami. Marilah kita simak videonya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon jangan sekali-kali minum air baki tangan kiri. Bahkan Rasulullah pun tidak suka. Aku heran kok kenapa itu kebiasaan yang buruk. Ada di masjid, hadir majlis ta'lim, kok masih baki minum baki tangan kiri. Padahal sudah dilarang oleh Rasulullah. Kita aja sama anak-anak, kalau mengambil sesuatu baki tangan kiri, kita bilang apa? Mana tangan yang bagus? Mana tangan yang baik, nak? Betul kan? Nampaknya kita butuh juga sama orang dewasa. Pak, mana tangan yang bagus, Pak? Mana tangan yang bagus, Bu? Kebiasaan ini tolong dirubahkan. Supaya tidak salah langkah, taruh posisi botolnya di sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan botolnya, tak mungkin ambil baki kiri. Pasti ambil pakai tangan. Buka botol pakai kiri, baru minum. Buka tutupnya. Betul? Tapi kalau botolnya di posisi kiri, kejauhan, yang dekat kiri, ambil baki kiri, buka tutupnya baki kanan, minum baki kiri. Makanya posisikan di mana taruh botolnya air, gelasnya, jus, mana makanan, apapun sebelah kanan. Biar begitu ambil baki tangan kanan. Kalau ada yang masih taruh di sebelah kanan, tapi ternyata begini, terus begini, dan minum baki kiri, itu orang sakit. Kita doakan semoga sembuh. Kenapa saya bilang taruh? Ini kan ikhtiar, usaha, supaya menjadi kebiasaan. Tapi masih ada yang begini. Buka, baru minum baki kiri. Astaghfirullahalazim. Maaf ya Rasulullah, maafkan. Kami berkata cinta Nabi Muhammad, tapi mohon maaf, banyak hal yang ingin kita perbaiki untuk meniru Nabi Muhammad. Mulai dari hal kecil, kita anggap ini kecil, ini hal bukan kecil, hal besar. Tapi kalau kita hargai, kita jaga, akan bertambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Saya yakin Bapak Ibu semuanya cinta Nabi Muhammad, betul? Dan saya yakin itu. Saya yakin tidak diragukan percintaan Bapak Ibu kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi karena mungkin hal kebiasaan kita lakukan tanpa kita sadari. Bapak Ibu, mau enggak saya bantu kontak batin sama Rasulullah? Mau? Buat apa? Mau apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat 1400 tahun lalu. Tapi bagi saya Rasulullah hidup di hati saya. Rasulullah hidup di fikiran saya. Rasulullah hidup di dalam nyawa saya. Rasulullah hidup di depan mata saya. Bisa enggak itu dirasakan? Bisa? Rasul sudah wafat. Berapa lama? 1400 tahun. Tapi bagi saya, Rasulullah ada. Kenapa saya bilang Rasulullah ada? Karena kalau saya berpakaian, saya meniru Nabi Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpakaian, masukkan tangan kanannya dulu baru yang kiri. Bisa enggak Bapak Ibu menhadirkan niat setiap berpakaian, masukkan tangan kanan dulu, kaki yang kanan dulu, celana, baju, kaos, batik, gamis, baju panjang, baju pendek, begitu mau pakai, bismillah, itu Rasulullah mengucapkan. Berpakaian, bismillah, kemudian masukin tangan kanan dan baru yang kiri. Kenapa kita lakukan itu? Bukan karena itu baik, bukan karena itu sunnah, bukan karena itu dianjurkan, tapi saya melakukan itu karena ingin meniru Nabi Muhammad. Begitu lepas bajunya, yang keluar duluan adalah yang kiri. Lepas celananya, yang keluar yang kiri. Sama ketika pakai sandal, sepatu, masukin kaki yang kanan, baru yang kiri. Begitu mau lepas, yang kiri duluan, baru yang kanan. Faham? Masuk masjid, mana yang duluan? Apaan yang kanan? Kaki. Alhamdulillah saya tidak pernah lupa itu. Setiap masuk masjid, saya sadari dan saya rasakan. Begitu saya angkat kaki, saya berbisik di hati saya, ya Rasulullah, ini saya menirumu. Baru masukin kaki yang kanan. Wallahi nikmat, akan terasa keindahannya luar biasa. Begitu saya keluar dari masjid, saya ingat Rasulullah suka dahulu kaki yang kiri. Ya Rasulullah, ini saya menirumu. Saya keluarkan yang kiri. Mandi, di bawah shower. Ketika saya di bawah shower, saya berdiri biar airnya kena duluan ke sebelah kanan, kemudian saya geser baru ke sebelah kiri, baru saya ke tengah untuk seluruh badan. Kenapa? Ingin meniru Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad tidak ada shower, tapi ketika Rasulullah SAW mengambil air, tumbahkan airnya ke sebelah kanan, kemudian tumbahkan airnya ke sebelah kiri, baru ke atas kepala untuk seluruh badan. Masuk kamar mandi, mana yang duluan? Kiri. Kenapa? Bukan karena itu dianjurkan, bukan karena itu sunnah, bukan itu yang diperintahkan, tapi saya melakukan itu karena ingin meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minum dan makan, baki tangan yang kanan. Ingat, ini bukan karena hal itu baik, bukan karena sunnah, bukan karena itu amal salih, bukan karena itu diperintahkan, tapi saya ingin melakukan karena ingin meniru Nabi Muhammad. Cuba Bapak Ibu, kalau segala aktivitas kita berusaha maksimal meniru Nabi Muhammad, wallahi bakal bertambah rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Bagaimana Rasul suka berbagi, bagaimana Rasul suka bersedekah, bagaimana Rasul menjadi orang dermawan, bagaimana Rasul sama anak yatim, bagaimana Rasulullah SAW bersama tetangga yang muslim maupun non muslim. Perlu kita belajar itu. Dan kita tidak perlu dakwahi orang lain, kita hanya meniru akhlak Nabi Muhammad, itu sudah dakwah. Membuat orang lain pasti suka Islam. Hanya kita cukup meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita yang masih kecil,
sudah biasa mengambil baki kiri atau minum baki kiri, atau mau kita kasih sesuatu dia menunjukkan tangan yang kiri, ajarin. Biasanya kita selama ini bilang apa? Mana tangan yang bagus nak? Mana tangan yang kanan nak? Betul lah? Boleh enggak mulai hari ini kita rubah kata itu? Terus kita ganti dengan apa? Ketika anak kita mau ambil sesuatu baki kiri, kita kasih tahu mana tangan yang disukai Nabi Muhammad, mana tangan yang dicintai Nabi Muhammad. Supaya apa? Anak kita dari kecil dia belajar apapun yang dia lakukan adalah meniru Nabi Muhammad, walaupun karena dia masih kecil tidak tahu apa itu Nabi Muhammad. Tak apa-apa. Tapi nanti dia akan semakin besar, semakin dewasa, dia akan sadar diri. Oh, ternyata dari masa kecil saya selalu saya tiru. Oh, ternyata itu Nabi kita. Supaya mereka dari kecil, anak-anak kita tertanam dari kecil cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mohon maaf, anak-anak kita cinta apa? Cari baju bola yang ada nama Messi, cari apa yang ada Cristiano Ronaldo, berpakaian apa macam-macam. Saya pun ketika bersama anak saya mau baki sepatu, anak saya yang paling kecil 1 tahun 7 bulan, namanya Ghaith, sini. Namanya anak-anak kadang-kadang dia maju kaki yang kiri. Saya bilang, mana yang kanan yang dicintai Nabi Muhammad? Muhammad? Dia masih kecil. Tak apa-apa, masih kecil. Dia tak tahu apa itu Nabi Muhammad. Jadi apa yang kita biasakan tertanam di hati anak kita, itu yang menjadi dia tumbuh sampai besar membawa percintaan itu. Itu yang kita ingin, terwujud hubungan batin antara anak kita sama Rasulullah, antara diri kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk marah. Ini kayaknya mungkin agak susah ini. Ini soal emosi, soal marah, ini kayaknya belum bisa ini. Belum bisa. Ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah awsini, ya Rasulullah tolong wasiatkan aku, minta amalan. Apa kata Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Dia minta lagi, ya Rasulullah minta lagi amalan. La taghdab, jangan marah. Ya Rasulullah minta amalan lagi. La taghdab, jangan marah, sampai 3 kali. Itu aja amalannya. Dan mohon maaf, teruji akhlak seorang mulia akhlaknya atau tidak ketika tertekan dengan ujian. Kalau tidak ada ujian, bukan namanya ujian akhlak biasa. Orang tak pernah diuji, Masya Allah bapa ini mulia akhlaknya. Belum tentu. Belum tentu. Kapan bisa terbukti kemuliaan akhlak seorang? Ketika diuji. Tertekan dengan ujian, sakit, gelisah, dihina, dizalimi, tapi sikapnya akhlak Nabi Muhammad, bukan akhlak jahiliyah. Belajar, apapun ujian yang kita hadapi, jangan marah. Alhamdulillah. Jangan yang dikejar menjadikan target nilai manusia. Jangan peduli apa kata manusia. Dipuji itu nikmat dari Allah, dicaci maki itu ujian dari Allah. Itu sudah selesai. Yang menjadi targetmu adalah ridha Allah. Allah ridha, beres. Allah tidak ridha, berarti harus saya berjuangkan supaya Allah ridha. Manusia jangan harap. Hari ini manusia bisa suka, tapi ada satu saat manusia yang kemarin suka, mereka sendiri pun yang menjatuhkan dan memfitnahkan. Sama seperti media. Media angkat, media pula sendirian menjatuhkan.
Tapi kalau Allah sudah mengangkatmu, tidak ada yang bisa menjatuhkan. Tapi kalau Allah sudah menjatuhkanmu, mohon maaf, walaupun dipuji di langit dan dipuji di bumi, tidak ada harganya. Ridha Allah, jadikan itu semata-mata di dalam kehidupanmu. Ridha Allah. Allah suka, Nabi Muhammad senang, saya mau, saya kerjakan. Seandainya belum terbiasa menahan amarahannya, paling tidak jangan ambil keputusan ketika marah. Kalau seandainya tidak bisa menahan amarahannya, jangan mengambil keputusan di saat marah. Dikhawatirkan nanti nyesal. 90% jatuh cerai gara-gara marah. Habis jatuhkan cerai baru dia tanya, Ustaz, jatuh enggak cerai saya? Kenapa membiasakan diri ucapkan cerai pasti saat marah? Bisa enggak kalau di saat marah diam saja? Diam saja. Tidak usah bicara apa-apa. Diam, total, diam. Lagi berdiri, duduk. Lagi duduk, berbaring. Belum wudu, ambil air wudu. Supaya memadamkan amarahanmu. Dan diam, sama sekali tidak usah bicara. Kadang-kadang saya pulang, apalagi mendadak, misal saya janji pulang habis maghrib, tapi pulangnya jam 10 malam, jarang bawa HP, kadang mati, ada HP di mana saya tidak tahu, tidak pernah terlalu perhatikan HP. Pulang sudah malam, disambut sama istri, istri marah, katanya mau pulang habis maghrib. Ya, mendadak ada jamaah minta mampir ke rumahnya silaturahim, dan saya mampir mendoakan, kasihan ibunya sakit. Kenapa tidak kasih tahu saya? Kenapa tidak kabarin sebelumnya? Kenapa? Sampai dia diam. Begitu dia diam, sudah sayang? Sudah. Saya mau ambil wudu, mau salat 2 rakaat. Nanti kita bicara. Habis selesai, ganti baju, ambil wudu, ada sunnah masuk rumah, 2 rakaat. Begitu selesai, saya duduk. Ya sayang, apa tadi mau bahas apa? Oh, tidak jadi. Dah jadi, sudah selesai. Karena marahannya habis, dah jadi bahas. Kalau saya nurut dia marah, saya marah, ya begini terjadi, anak, masa saya nak menuruti jamaah, ini kamu harus difaham, kamu harus turuti saya, ini kondisi saya, kamu dah terima, udahlah, dah habis, nanti jadi panjang lebar. Dah apa-apa, mungkin dia tersinggung sedikit, marah sedikit karena kita tidak bereaksi, tidak menjawab, karena kita diam, dah apa-apa. Tapi lebih baik dia tersinggung sementara daripada nyesal lama. Diam. Lagi marah, diam. Diam. Kalau perlu, jahitkan mulutnya, dicahit. Apa bu? Bisa enggak kira-kira? Bisa? InsyaAllah. Ada niat. Apapun mulai dari langkah niat. InsyaAllah kalau diniatkan, InsyaAllah bisa. Itu yang kami selalu ajarkan dan tanamkan kepada anak-anak santri kami. Bukan hanya hafal Quran, bukan hanya bisa belajar Al-Quran, tapi bisa berakhlak, akhlakul Quran. Karena akhlak Nabi Muhammad adalah akhlakul Quran. Dan kita berusaha sambil belajar Al-Quran, terapkan akhlakul